Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di kelas, entah ini kelas landscape atau desa kota. Jadi pada intinya dia akan di kelas ini kita mau belajar terkait cara melakukan pemetaan. Eh, Mungkin kalau misalnya di skala rumah tinggal kan mudah ya, yang namanya site analysis ya tinggal dilihat di skala terkecil, terus tinggal kalian carilah batas tanahnya seperti apa. Misalnya kalau di studio das Stupa satu kemarin sederhana gitu ya analisis site-nya ya. Cuman satu gini tinggal dilihat jalan utama, pintu masuknya lewat mana, pohon di mana, seperti itu ya kalau analisis site di semester 2 kemarin atau semester satu. Tapi semenjak kita pindah ke skala yang lebih luas, akhirnya menjadi lebih luas lagi nih yang harus kita analisis. Bisa skala perumahan seperti ini, bisa skala permukiman seperti ini, atau bahkan bisa lagi skala kota gitu ya. Nah, bagaimana cara memproduksi dokumen-dokumen analisis tersebut? Jadi mungkin sebagai contoh produk dokumen analisis itu seperti ini ya. Jadi ada rentetan visualisasi antara informasi-informasi yang bisa kita berikan. Misalnya sebagai contoh ini dengan satu peta ini kita memperlihatkan titik. Kalau ini kan dia transportasi ya. Sebenarnya ini kayaknya bukan transportasi, ini sebuah peta terus titik dengan radius 500 meter, 1 kilometer. Jadi dalam 500 meter dari lokasi site kita ada berapa, kita bisa mengunjungi apa saja, kalau dalam 1 kilometer seperti apa saja. Lalu di gambar yang ini topografi, garis kontur ya, kita bisa melihat bahwa yang kuning ini lebih tinggi, yang hijau ini lebih rendah. Jadi dengan gambar sederhana seperti ini kita bisa lihat bahwa oh aliran air pasti dari arah timur laut menuju barat bawah, barat daya. Pasti ngalir ke bawah sini nih. Kenapa? Ya karena garis konturnya terlihat seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat arahan peraturan yang berlaku, misalnya seperti di gambar ini kan kita bisa lihat bahwa yang kuning ini residensial, yang merah ini komersial, yang ungu ini mungkin bangunan publik gitu ya. Jadi dengan satu rentetan gambar ini menjadi sebuah analisis site yang kaya gitu ya. Nah mungkin yang pernah kalian lakukan di semester awal kan seperti yang bawah ini paling cuma matahari, timur selatan, titik vegetasi, skalanya lebih lebih mikro, sedangkan untuk analisis lebih makro dokumennya akan seperti ini. Mungkin salah satu contoh lainnya adalah seperti ini, what to show in your analysis site. Jadi ya kayak gini ya. Jadi semua gambarnya itu salah. Semua gambarnya ini adalah rentetan peta, rentetan gambar site plan, situasi mungkin kita nyebutnya ya. Rentetan gambar peta atau situasi yang dia itu layernya sama, tumpuk menumpuk gitu ya, tapi memiliki informasi yang berbeda kayak gitu. Jadi pertanyaannya lalu bagaimana cara membuat dokumen seperti ini? Umumnya yang sering terjadi pembuatannya itu sesederhana screenshot gitu ya. Mungkin ini apa ya? Ya, umumnya yang terjadi itu cuman oh peta dari balon hijau kita screenshotkan, terus habis itu uh, peta dari apa yang kita punya peta lainnya kita screenshotkan. Ini nanti aku jelaskan ini gambar apa. Terus kita paste di sini. Ya. Tapi yang jadi masalah dari gambar-gambar seperti ini, dia tidak memiliki uh, kesamaan skala dan kesamaan lokasi gitu ya. Jadi susah juga ini balon ijuk itu di mana sih? Apakah di sini? Ya kan? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Kita nggak tahu. Maka dalam membuat dokumen analisisnya kita harus konsisten. Zaman dulu kita bikinnya itu agak jahiliyah, jadi kita opacity-kan, terus kita geser-geser, entah ya pakai Photoshop, entah atau pakai uh, AutoCAD gitu ya. Tapi sekarang itu terlalu banyak data untuk kita geser satu-satu, jadi itu agak sulit. Mending kita pelajari di sini. Oke, mungkin itu introduction-nya. Mungkin itu introduction-nya. Poinnya adalah kita mau membuat dokumen-dokumen seperti ini ya, dokumen analisis site seperti ini. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Di sini udah aku tuliskan. Softwarenya kita butuh Global Mapper, SAS Planet, sama Google Earth. Lalu datanya didapat dari mana? Mungkin data paling simpel ya Google Map ya.
ya, map.google. Tapi ada banyak data-data lain, sumber data yang lebih sahih, lebih bisa dipercaya. Jadi ini udah aku tuliskan Gistaru, Bumi, Gisdukcapil Kemendagri, dan Tanahair.Indonesia. Dan mungkin nanti akan ada beberapa data-data peta lainnya ya, misalnya contoh data apa proyeksi kenaikan air laut misalnya, atau data hutan mangrove. Nah, itu semua akan tersebar data-datanya dan otomatis semua pasti sifatnya peta-peta seperti ini dan kita tidak bisa dengan mudah langsung meng-screenshotnya, maka kita harus mengolahnya. Jadi sesi kali ini adalah mengolah data menjadi analisis site. Seperti itu materi yang akan kita bahas. Um, Lalu caranya gimana? Sebelum masuk mengolahnya, aku pengen ngelihat memberitahu masing-masing dari website ini isinya apa saja ya. Jadi sebagai contoh, Gistaru, Gistaru adalah website ini. Kalau kalian ketik gistaru.atrbpn.go.id, maka user interface-nya akan seperti ini. Ada banyak RDTR, RDTR real time, RTR builders. Ini biasanya yang RDTR ini untuk skala yang sudah sangat detail. Cuman di Jakarta yang sudah cukup detail untuk hal itu. Mungkin kalau kita sekarang ngelihatnya masih RTR aja ya. RTR online gitu. Diklik aja RTR online. Aduh kok malah keklik. Ya, pokoknya kalau kalian klik RTR online, keluarnya akan seperti ini. Nah, di sini terserah kalian mau menganalisis apa. Kalian orang Bangka, kalian orang Sumsel, kalian orang Papua, itu semua bisa dibuka data rencana tata ruangnya. Caranya gimana? Di sini ada tambahkan data, di sini ada kategori daerah atau nasional, jelas daerah ya. Jenis RTR-nya apakah RT RW provinsi, RTR kabupaten, RTR kabupaten kota, atau RDTR, rencana detail tata ruang. Rencana tata ruang atau rencana detail tata ruang. Lalu pilih wilayahnya, kita Bangka Belitung, lalu nanti muncul RT RW Bangka Belitung, tinggal dipilih cetek gitu ya. Terus yang RDTR pun juga sama, pilih Bangka Belitung, konfirmasi, pilih RDTR-nya yang kalian pengen lihat. Ini pilihannya kalau Karangasem, Merawang, Koba, Sungai Selan, Manggar, dan sedihnya saat video ini dibikin bahkan ibu kota provinsinya belum punya RDTR karena sibuk berpolitik. Nah, akhirnya akan muncul dua gambar ini, yang atas ini adalah RTR W provinsi, jadi semua ya digabung ya, RT/RW Bangka, RT/RW Pangkal Pinang, RT/RW Bangka Selatan, Belitung Timur dan Belitung semua digabung. Jadi bisa kalian lihat nih informasi-informasinya. Misalnya ini Tanjung Pinang, apa sih kok di blok coklat kayak gini memang apa? Ternyata pas kita pencet dia adalah CBD, Central District District. Sementara yang di daerah pantai utaranya semenjak Belitung itu terkenal warnanya ungu. Apa ungu? Kawasan pariwisata. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen ngelihat lokasi aslinya bisa kita edit di transparansi, dibuka ini ya transparansinya. Jadi bisa kita lihat peta di bawahnya seperti apa dan karena peta di bawahnya uh, ya peta Google Map, bahkan kita bisa galeri peta dasar kita ganti menjadi imagery, citra ya. Jadi bisa kalian cek. Oh, pantas saja di kawasan ini jadi kawasan pariwisata misalnya. Loh, kenapa kok di sini warnanya ungu, di sini warnanya hijau misalnya? Bisa kita cek. Tapi ini kalau peta dasarnya Citra biasanya susah dia ini. Nah, ternyata di sini hutan lindung. Di sini baru bolehlah jadi wisata yang lindung ya lindunglah, jangan dirusak misalnya. Seperti itu, ini contoh dari apa yang bisa kalian dapatkan dari website Gistaru ya. Mungkin aku tulis di sini. Gistaru untuk mendapatkan RT/RW, RT/RW, RDTR. Itu inti dari Gistaru, Gistaru. Nah, website berikutnya adalah website Bumi. Website Bumi ini sama ya, berangkat dari websitenya si Tata Ruang juga, Kementerian Tata Ruang, Bumi. Kalau kalian buka websitenya, mungkin interface-nya akan seperti ini, Bumi ATR BPN, bla 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 bla, nanti tinggal masuk, ya internetnya jelek, pokoknya kalau masuk akan seperti ini. Nah, Bumi ini banyak datanya, bisa kalian menu,
Terus habis itu bisa kalian katalog data, bisa kalian tambah-tambahkan lagi dataset yang ada di sini, bisa tata ruang, bisa kawasan IKN, bahkan kalau kalian pengen ngelihat IKN seperti apa, ada persil, ada indeks peta dasar, banyak lah ya, tinggal dicari-cari. Aku juga nggak tahu banyak apa informasi apa saja yang penting. Mungkin beberapa hal yang bisa dilihat, yang aku anggap penting adalah yang ada di sini layer-layernya. Salah satunya itu sekarang kita lagi melihat zona nilai tanah gitu ya. Zona nilai tanah apa maksudnya? Oh ternyata kawasan di Balun Ijuk gitu ya. Misalnya kita sebagai contoh kawasan Balun Ijuk gitu. Ternyata di kawasan UBB-nya, di kawasan UBB-nya, ya, kawasan UBB-nya itu tanah-tanah mungkin nilainya cuma 100.000 mungkin per meter perseginya. Tapi ternyata kalau di jalan utamanya langsung loncat jadi 500 sampai 1 juta per meternya. Sedangkan di UBB-nya sendiri yang sudah di simpang UBB nih, itu 1 juta sampai 2 juta. Mungkin kayak gitu ya. Yang di tengah malah lebih serem lagi misalnya. Ini di sekitar Opas kayaknya. Opas dan Transmart. Ya, ini kayaknya Transmart. Bukan. Ini Sungai Rangkuy. Ya, ini kita lihat di sekitar Jalan Sudirman. Jalan Sudirman bukan. Sudirman itu nilai tanahnya antara 20 juta sampai 50 juta. Jadi bahkan kalau di bumi itu informasinya itu ada juga terkait bidang tanah. Uh, bidang tanah ini ya. Uh, persil-persil tanah. Jadi sebenarnya ini tanah siapa sih? Mungkin bisa kalian lihat kalau misalnya kompleks di peta ini ada kompleks PT Timah, mungkin ya ini tanahnya PT Timah gitu ya. Ternyata tipe tanahnya apa? Oh, hak guna bangunan. Loh, kok hak guna bangunan bukan SHM, bukan sertifikat hak milik karena dia perusahaan. Karena di Indonesia secara peraturan perusahaan tidak boleh memiliki, hanya boleh menggunakan. Sedangkan kalau misalnya tanahnya seseorang mungkin beda cerita gitu ya. Di ini. Oh, ini hak guna bangunan juga. Ya bisa kalian cek lah. Jadi kalau misalnya hak milik misalnya sebagai contoh ini. Jadi kalau kalian punya site di sini di samping stadion gitu. Ternyata ada tanah yang belum disertifikasi bahkan ini tanah masih nggak jelas nih punya siapa gitu. Mungkin disinilah sumber dari segala konflik. Jadi harapannya ya supaya orang punya kesadaran untuk mengsertifikasi agar tidak menjadi konflik. Jadi kayak gitu. Nah ini penting kenapa ya uh, bisa dicari di bumi ini karena nanti saat kalian merancang bisa kalian screenshot gitu. Jadi ya batas tanahnya seperti ini site-nya nih, tinggal diikuti saja jangan di luar tanah karena ternyata itu tanah punyanya Pak punya orang gitu. Jangan mana ini kok warnanya hijau. Entahlah. Ya. Nah, sekarang lihat di balon hijau. Biasanya hal-hal yang kayak gini datanya itu baru detail cuman di pusat kota. Kalau di daerah-daerah masih belum disertifikasi, masih penuh konflik. Kayak di balon hijau ini sebenarnya tanah-tanahnya belum disertifikasi, masih punya surat camat aja. Nah, surat camat itu kan nggak kuat. Kalau dijual juga belum tentu nanti diakui. Kenapa nggak kuat? Karena kalau kalian lihat di rencana tata ruangnya bisa jadi tanah itu tidak boleh seharusnya dibangun. Dia ternyata hutan lindung gitu. Ya gimana kalau ya mungkin nih lihat di apa simpang Pangkal Pinang. Ternyata dia bentar, mana sih? Oh ini balon. Ya, misalnya ini Jeramba Gantung ya, nih. Jalan menuju Jeramba Gantung. Di sini udah mulai banyak nih orang bongkar rawa-rawa menjadi tanah tanah apa? Tanah parsel gitu, parsel tanah yang dijual belikan. Tapi ternyata kalau dilihat di secara peraturan tanah ini adalah kawasan sempadan yang nggak boleh dibikin rumah. Akhirnya kan ya bingung juga. Itulah permasalahannya kalau misalnya kita beli tapi ternyata status sertifikatnya masih belum jelas apakah SHM, apakah SHGB. Kalau misalnya masih surat camat akan lebih sulit lagi. Jadi kayak gitu. Mungkin kalau bumi aku rangkum bumi itu misalnya mendapatkan data terkait apa petak tanah atau persil tanah
petak atau persil tanah ya. Petak atau persil tanah. Ya, kalau bumi itu untuk mendapatkan petak atau persil tanah, dia juga bisa mendapatkan eh, zona nilai tanah untuk menilai seberapa bergengsinya lahan yang kalian pakai. Dia juga bisa mendapatkan batas desa, batas administrasi desa, kayak gini, yang warna desa atau kelurahan ya, kayak gini. Oh, udah update ternyata yang di sini. Ya, sekarang kayak gini ya, di bumi udah terlihat bahwa batas balon ijuk adalah seperti ini, ya, kayak gitu. Dan lain-lain. Kawasan hutan dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya yang Gisduk Capil itu yang ini lebih sederhana lagi dan dia tidak bisa diapa-apain, mungkin cuman untuk mencari batasan kawasan dan informasi terkini. Jadi daripada kalian nyari lewat merawang dalam angka ya, udah buka aja Gisduk Capil untuk melihat jumlah penduduknya berapa sih, kepala keluarga berapa, terus uh, ya yang agama Islam ada berapa orang, yang laki-laki ada berapa orang, yang perempuan ada berapa orang, yang kawin berapa orang, umur berapa, itu ada di sini. Saya kalau kalian lihat dari data ini, oh ternyata lebih banyak orang berumur parubaya 35 sampai 45 misalnya. Nah, itu ada di Dukcapil. Dukcapil, data populasi dan lain-lain. Dan batas desa. Oh iya, kalau batas desa, batas kelurahan lebih sahih lewat Dukcapil ya, karena dia data Kemendagri, dia data terbaru. Terus yang berikutnya, Dukcapil, habis itu tanah air. Tanah air, bentuknya seperti ini. Tanah air itu ada dua data, pertama itu unduh data RBI, rupa bumi per wilayah, bisa kalian klik, sama unduh data Demnas. Apakah itu? Kalau RBI itu rupa bumi, tapi dia tergantung ya, kalau misalnya di daerah biasanya nggak begitu lengkap, jadi bisa kalian buka, saya ini Pangkal Pinang gitu, tinggal diklik di Pangkal Pinang, diunduh yang skala berapa, 25.000, 1:25.000 atau 1:50.000, nanti setelah di download hasilnya akan seperti ini data-data SHP, mungkin batas administrasi ada di sini, kalau semakin di kawasan yang detail, dia akan lebih lengkap lagi datanya, ini untuk Bangka cuma ada data administrasi sama titik kontrol geodesinya. Jadi penting-penting nggak penting. Sedangkan di yang lainnya, bumi apa tanah air yang lainnya itu adalah data Demnas, Digital Elevation Model, DEM, Digital Elevation Model. Apa maksudnya? Ya ketinggian. Jadi kalian buka data Demnas. Oh, kalau tanah air kalian harus login dulu nanti. Kalau udah buka, bikin akun, login. Nah, Demnas ini ada DEM, Digital Elevation Model, dan Bathymetry. Digital Elevation Model ini adalah model kontur tanah, jadi semakin kuning ini semakin tinggi, semakin hijau semakin rendah. Sedangkan kalau Bathymetry itu adalah kedalaman laut. Klik aja mau Demnas atau Batnas. Batnas ini Bathymetry ya. Kayak gini. Kalau misalnya kalian buka Demnas, hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa pilih, misalnya karena kita mau bikin balon ijuk, kita klik aja di sini, kawasan balon ijuk, terus unduh data tersebut. Nanti akan muncul data PNG, data TIFF yang cukup besar, 42 mega. Ya, seperti itu. Tanah air itu untuk mendapatkan rupa bumi, RBI, dan Demnas, Digital Elevation Model, atau mungkin kontur. Nah, setelah kita download, setelah kita buka-buka sebuah informasi itu, terus bagaimana caranya? Itu kan kayak cuman data ya. Padahal kalau misalnya arsitek kan hasil akhirnya ya udah jadi gambar-gambar kayak gini, gambar-gambar analisis site gini. Emang gimana sih caranya untuk menjadi gambar yang cantik ini? Nah, umumnya yang paling
mudah ya screenshot seperti tadi yang dibahas ya. Ini peta batas desa kita screenshot, terus kita paste di sini, terus data apa lagi? Data bidang tanah kita screenshot, kita paste di situ sama ya. Cuman ini zaman jahiliyah, zaman dimana kita belum ngerti caranya yang benar. Nah, karena kalau misalnya kayak gini nggak cantik nanti datanya, nggak bisa sebagus yang di Instagram kayak gini. Ya, kan cantik nih, bagus ada ininya, warna-warnanya bagus, bisa kita edit. Kalau di screenshot mau dieditnya agak susah, harus dari Photoshop dan repot. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, uh, gimana terus caranya? Mungkin workflow-nya akan seperti ini. Biasanya aku mulai dengan buka SAS Planet untuk mendownload Citra. Jadi ini SAS Planet, mungkin nggak. Langkah satu, tentukan delineasi. Delineasinya apa? Delineasi itu batasan site ya, delineasi yang akan kita analisis. Atau kalau orang geografi menyebutnya AOI, Area of Interest, area yang menarik, area of interest. Tentukan AOI-nya atau delineasinya. Nah, karena kita mau contoh balun ijuk, maka bisa kita lihat mungkin ya udahlah sekitar segini lah ya, sekitar dari sungai sungai apa ini? Sungai Batu Rusa sampai bawah ini. Nah, gimana? Kita download dulu Citra. Citra itu adalah gambar peta Google Map-nya ini. Pakai size planet biar mudah. Seluas kawasan Balon Ijuk. Segimana lalu? Ya dikira-kira saja. Kalau misalnya kita lihat di batasan ini kan, oh dia sampai di ujung sini perumahan apa entah sampai di batas UBB. Habis itu naiknya sampai ketemu sungai. Jadi cari aja. Habis itu kita download di SAS Planet. Jadi mungkin dari sini sampai sungai di atasnya, sampai ke batas kiri bawahnya adalah sekitar sini lah ya. Benar nggak? Ya, anggaplah benar. Sekitar sini. Ya. Nah, terus setelah kita menemukan itunya, kita download peta citra tersebut. Caranya ini yang kanan, yang kiri bawah ini, kita klik, kita bikin rectangular, rectangular selection, ya. Kita ambil batas kirinya di sini, cetek misalnya. Habis itu batas atasnya dia melewati UBB, mana UBB ini UBB, naik ke atas, di atasnya sungai. Kita klik sampai sini. Nah, kita udah mendapatkan area of interest, kita stitch. Stitch itu karena, ya nantilah aku jelasin, ini kita ambil zoom-nya itu 21 aja biar resolusinya tinggi. Kita save ke lokasinya. Lokasinya di mana ya? Di UBP. Kita bikinlah folder Citra. Kita masukkan balun ijuk underscore Citra. Kita save. Dari Google Map, overlay no, map. Ini kita sederhana Mercator aja. Habis itu kita save lokasi georeference-nya, mungkin map, mungkin KML. Terus tinggal di start. Nah, dia akan mungkin bisa kalian lihat nih di sini kan Citra atau Google Map itu kan adalah kumpulan gambar ya. Jadi foto yang kotak-kotak ini, tek 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 ini sama Google itu di stitch, dijahit, digabung-gabung. Jadi kotak ini ketemu kotak ini, kotak ini ketemu kotak ini. Jadi kalau misalnya kalian langsung screenshot aja di Google Map, kalian perlu menjahit. Tapi ya dulu juga kayak gitu sih cara mainnya. Setelah ini sambil nunggu stitch ya. Kalau dulu itu caranya setelah ini kita foto gitu ya, ambil kita masukkan ke dalam
media, kita mau yang high resolution kan, kita ambil ke media, terus habis itu uh, mana tadi, kita pindah ke atas, terus kita screenshot lagi, habis itu kita tempel di peta yang sama. Nah ini kan capek ya, kayak harus dicocok-cocokin gitu. Tapi gimana lagi cara supaya mendapatkan peta yang resolusinya tinggi? Zaman dulu kayak gitu. Nah sekarang namanya menggunakan SAS Planet. Mana SAS Planet? Ya, menggunakan SAS Planet. Masih dalam proses tunggu. Udah, ini kita post dulu sampai 100%. Ya, setelah download SAS Planet selesai, dia kan stitching tuh. Nanti kalian akan mendapatkan uh, mendapatkan gambar yang sudah high resolution dari citra tersebut. Nah, 400 mega ya, berat gitu ya. Tinggal dibuka, dia udah detail nanti, tidak perlu di stitch manual. Nanti aja kita buka pakai Global Mapper. Jadi mungkin ini kalau kita tuliskan, tentukan area delineasi, dan kedua, download citra menggunakan SAS Planet. Jadi caranya gimana? Tadi apa? Bikin caranya gimana? Mungkin coba kita lihat SAS Planetnya. Jadi kiri atas nih ya, snap to rectangular selection, terus select berdasarkan AOI. Setelah rectangular selection, kita buka. Nah, ini ada layar ini ya, download sama stitch. Kita pilih yang stitch aja. Stitch itu dijahit. Kita pilih stitch. Output formatnya entah terserah JPEG atau PNG misalnya. Habis itu zoomnya semakin tinggi angkanya 20, 21 itu semakin detail, tapi semakin besar juga filenya. Uh, zoom 21 misalnya. Habis itu uh, projection mungkin WGS 84. Aku nggak tahu WGS 84 itu apa, tapi ya ikutin aja sama create georeferencing file. Kayak gitu ya. Nanti akan download seperti tadi dan hasil downloadnya akan menjadi seperti ini. JPEG file yang bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita buka Global Mapper. Global Mapper. Jadi setelah kalian install Global Mapper, ini Global Mapper, kita open data files. Kita bisa aja sih mengopen. Tadi kita sudah mendownload ada citra ya. Ini yang balon hijau ini coba kita buka. Karena filenya berat, jadi dia loadingnya lama. Terus kita juga tadi udah ngedownload data dari Demnas ya. Demnas ini mungkin kita masukkan juga di folder tadi yang rapi. Jadi landscape. Ada citra, ada Kemendagri, ada data dem. Di situ. Kita buka lewat Global Mapper. Nah, setelah kita masukkan data dem ini, citra, sama juga 87%, 88%. Nah, ini hasil dari resolusinya yang tadi kita ambil. Filenya 400 mega ya, tapi resolusinya detail. Akan sangat beda kalau misalnya kalian asal screenshot aja misalnya. Kalau misalnya screenshot kayak gini, habis itu di screenshot seperti ini, dia pasti hasilnya kalau kita masukkan ke sini pecah gambarnya, ya kan? Pecah, nggak bisa kalian lihat secara rinci. Nah, itulah fungsinya kita mendownload citra menggunakan SAS Planet. Supaya saat kita buka pakai aplikasi, citra tersebut ya detail gambarnya ya, sudah high resolution. Tapi ini beberapa ada yang error mungkin, biarlah.
Nah, setelah ini kita bisa add file baru, mungkin yang database tadi ya. Oh, mungkin sebelum masuk global mapper, kita open data files, masukkan gambar citra SAS tadi. Nah, setelah itu kita mau menambahkan download data lainnya. Gimana caranya? Tadi ya, mungkin yang pertama kita masuk ke yang Demnas. Tadi udah aku contohin supaya klik kanan, unduh gitu ya. Ini mungkin kalau Demnas tanah air untuk mendapatkan kontur, kita buka website, pilih kotak, terus download. Akan punya file TIFF yang sangat besar. Ini file TIFF ini 43 mega. Nah, buka file TIFF ke dalam global mapper. Coba lihat. Ini kita buka ya. File, open data files. Kita masukkan yang database tadi, TIFF. Open. Ini akan ada ini, kita yes to all. Projection-nya dia bingung apa. Nggak apa-apa, pakai Mercator, planar unit meter. Oke. Oke, maaf kepotong kemarin hari Jumat. Sekarang aku lanjut tutorialnya. Terakhir kita sampai ke download citra ya lewat SAS Planet, lalu kita coba cek gitu ya untuk mendapatkan citra dengan resolusi yang tinggi. Berikutnya adalah kita download data DEM. Apakah data DEM itu? Data DEM itu data elevation model. Pertama kita buka tanahair.indonesia.go.id ini. Terus kita unduh data Demnas di sini. Kalian perlu bikin akun sebenarnya. Setelah kita buka data Demnasnya, kita download. Jadi tadi udah disampaikan ya, bikin akun aja, login. Nanti pas kalian setelah login nanti keluar layar ini, kalian bisa cari kotak-kotaknya, area of interest kalian di sebelah mana. Mungkin kalau misalnya kita di Pangkal Pinang, kita mau ke Balun Ijuk gitu ya, kita tinggal pilih aja. Ya, maaf internetnya lelet. Jadi kalau misalnya data DEM itu tinggal kita cari di sini, klik gitu ya. Kira-kira kan Balun Ijuk ada di sini. Kalau misalnya yang Temberan, mungkin Temberan seperti di sini. Kalau misalnya pantai yang terakhir kalian Hakrab tuh, Takari mungkin ada di Rebo kan sekitar Sungai Liat. Jadi mungkin download yang sini gitu ya. Nah, tapi karena kita mau ngambil yang Balun Ijuk, sepertinya ada di sini, maka kita klik di sini kan, terus kita unduh. Nah, dia akan download lama. Jadi aku udah download kemarin. Sekarang setelah kita ya download data DEM, mungkin caranya gini, buka tanah air, terus download data DEM, bikin akun kalau perlu, lalu cari area of interest-nya ya, terus habis itu klik kotaknya, lalu unduh. Nah, setelah download data DEM, dia akan diapakan sih sebenarnya data DEM tersebut gitu ya. Ini tentang masukkan ke dalam global mapper. Jadi mungkin aku new aja global mappernya. Ya, global mapper kita buka data DEM tadi dengan open data files. Kalian simpan di mana? Kalau aku taruh di data DEM TIFF. Jadi hasil
download tadi akan jadi gambar TIFF ya. Mungkin kayak gini bentuknya, kayak hitam putih alpha, cuman sebenarnya itu ada informasi di dalamnya. Nah, setelah ada ini kita buka di Global Mapper. Di sini akan ditanya ini, mau nggak di projectionnya diotomatisin, kita iyain aja. Apa itu projection ya, agak susah, tapi intinya amannya masukin data DEM pertama sebelum masukin data-data yang lain, karena kita pakai projection yang aman aja. Pertama geografik, jangan yang UTM, sebelum sebelum ini geografik, terus planar unitnya degree. Apakah ini elevation unit ini meter, jadi dimensi ketiganya meter gitu ya. Tapi kan kalau misalnya peta itu beda sama gambar kita biasanya. Kalau kita bikin kotak kan panjang kali lebar itu satuannya meter, tingginya meter. Kalau ini tingginya meter tapi panjang kali lebarnya itu kita pakai arc degree. Kenapa? Karena kalau bumi itu kan beda beda cara main ya. Ya mungkin diain dulu aja. Pokoknya di oke, akan muncul gambar kontur seperti ini ya. Dari mana laut yang nol sampai mana yang paling tinggi kalian akan bisa lihat di Global Mapper ini. Jadi setelah kita masukkan data DEM, kita bisa masukkan juga data citra kita. Jadi masukin aja citra yang tadi kita download dari Saspanet, jadi di open gitu ya. Jadi ini aku udah buka yang udah rapi. Ini kita udah masukin citra, kita masukin data DEM juga. Jadi bisa dilihat ya, ada data DEM, ada citra, balon hijau citra. Nah, berikutnya apa? Setelah kita download data DEM, kita mau download data-data yang lain. Pertama, salah satu contohnya itu adalah data ini ya, delineasi balon ijuk gitu ya. Ada beragam cara bisa lewat bumi ini misalnya ya. Jadi kalau kita lihat dari bumi ini kan, ini batas desa balon ijuk ya. Kalau misalnya kita lihat nih, yang ini balon ijuk, yang bentuknya aneh ini, balon ijuk gitu ya. Nah, kita lihat secara dasar petanya seperti apa. Jadi, oh dia ada di tengah sungai batas utamanya, lalu diturun ke bawah batas berikutnya ada di segitiga apa ini, tanah UBB lah ya, di ujung tanah UBB, lalu yang di ujung kirinya, di mana ujung kirinya itu ada di depan ini kayaknya yang sekolah polisi. Jadi kayak gitu ya, ada batasnya. Nah, terus gimana cara memasukkan ini ke dalam global mapper tadi? Jadi ini yang kita sebut namanya georeferencing. Jadi sebelum ini ya, karena kita lihat dulu yang pasti dia ini semua delineasi balon hijaunya masuk ya kanan kiri ini. Terus habis itu kita screenshot. Oh ya, lewat bumi ya. Jadi kalau kalian buka bumi, masuk ke bumi, nanti cari menu, tambah katalog data, cari yang batas administrasi desa. Jadi ini ada batas administrasi desa, ya batas administrasi desa, terus ditambahkan kayak gitu. Jadi setelah muncul layar administrasi desanya lewat bumi tadi, kita kunjungi bumi. Terus ya sekarang kita mau screenshotnya itu ada tekniknya ya. Jadi pertama kita ambil dulu data yang seperti ini, kita full screen aja, full screen, terus kita save as ke, kita bikin folder yang rapi, new bumi, karena kita ngambil sumbernya dari bumi. Kita masukin balon hijau batas desa, save, terus habis itu kita buka lagi, jangan diubah-ubah ya lokasinya, lokasi petanya jangan digeser-geser. Sekarang kita mau melihat citranya, ini penting. Mungkin sekarang kita screenshot lagi, mode
Windows, Snip. Ya, sorry. Kita new lagi, modenya full screen aja, start gitu ya, kita save as. Mana sih? Oke, file, save as lagi, masukin di bumi juga, balon hijau, bumi citra, ini penting, nanti akan aku jelaskan kenapa. Mungkin aji mumpung kita lagi ngecek-ngecekin data bumi, sekalian aja kita screenshotin semuanya. Nah, ini contoh lainnya. Kita ini data tanah ya, kita bisa screenshot juga. New full screen, file, save as lagi, menunjuk batas desa, baru menunjuk persil tanah. Oke, cari yang lain, kira-kira apalagi bidang tanah, kawasan hutan mungkin sekiranya ada, tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Nggak masuk ya, nggak ada kawasan hutan di dalam desa Balengijuk. Terus zona nilai tanah mungkin biar ada gambaran zona nilai tanah, bisa di screenshot lagi. New full screen, save as, Balengijuk zona nilai tanah, apalagi kira-kira data yang penting ya, data nilai bidang tanah mungkin. Oke, sama zona nilai tanah nggak ada ya. Penggunaan tanah ada datanya, ini apa ya, ini rupa dasar nih, udahlah nggak usah, anggaplah udah ya, kalian deh aja mumpung. Jadi kita screenshot lagi apa datanya, ini penggunaan tanah doang, cukup informatif. Tapi sekalian new mode full screen, file, save as, menuju penggunaan tanah. Gitu ya, kita punya satu set data yang tidak digeser-geser kanan kiri. Nah, mungkin gini, download data dem tadi udah ya, download data dem, terus masukkan, jadi masukkan ke global mapper. Caranya tadi apa, open data files, terus apa lagi, yes to all, terus projection geografik aja projectionnya, terus planarnya radian, satunya lagi apa tadi ya, elevationnya, elevation meter. Nah, nanti kan akan dapat ini ya, data siapa namanya, elevationnya itu. Setelah kita masukin, mungkin kalian juga tadi tertarik masukin citra. Jadi global mapper pertama itu global mapper, masukkan data dem, terus global mapper kedua itu masukkan citra, sama ya, tinggal open data file saja, ada di ini kiri atas nih, file, open data files, open data files, dibuka, nanti citranya bakal nongol juga nih kayak gini. Kita citra, layer pertama data dem, layer kedua data citra,
Nah, sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya itu mencari bumi. Ini, ambil data bumi. Tadi apa aja ya? Yang pertama mungkin yang penting itu adalah data batas desa di bumi. Terus habis itu kita screenshot ya batas apa aja mungkin itu saya batas desa, apa aja nilai tanah, peta tanah, sertifikasi tanah, sama penggunaan tadi kalau nggak salah penggunaan tanah. Nah setelah kita cari data itu kita mulai screenshot satu-satu. Screenshot satu-satunya itu harus pakai full screen aja biar gampang. Full screen dan wajib tidak digeser-geser. Digeser-geser. Jadi sama terus gitu ya. Nah, apa aja yang di screenshot ya itu ya semua data ditambah citranya. Maksudnya apa kok citranya ditambah? Sekarang kita masuk ke 7, global mapper ke 3. Georeferencing. Apakah georeferencing tersebut? Jadi setelah kita download data dem, itu ada di bumi. Ini ya. Si citranya kita masukkan pertama. Kenapa kok citra duluan? Nah dia ini akan bilang, ya ini tuh gambar doang nih, nggak ada informasi geografis letak si gambar tersebut di mana. Apa maksudnya? Kita perlu menempelkan itu ke muka bumi. Jadi ibaratnya ada global, ada globe bumi. Peta ini tuh nggak tahu ditaruh di mana. Jadi kita harus secara manual kita tempelkan dulu ke globe tersebut. Jadi kita oke, manually rectify image, kita oke. Nah kita titik-titik nih sudut-sudutnya. Jadi mungkin yang paling gampang itu cari bangunan balon hijau. Jadi ya bangunan biru ini kan kelihatan jelas nih, bangunan mangkrak hasil korupsi. Kita titik di sini, titik di sini, sama ya. Jadi kita memberitahu kepada global mapper bahwa kedua titik yang kita titik tersebut adalah sebuah titik yang sama. Jadi kita add point to the list di kiri bawah nih, add point to the list. Poin 1 oke. Sudah itu kita cari titik lainnya. Karena gambar yang di kiri ini resolusinya jelek, yang di kanan resolusinya bagus, jadi agak susah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin cari yang utamanya. Ini kayaknya yang berikutnya titik. Tipsnya adalah cari kawasan yang mudah atau yang jelas gitu ya. Jadi kalau nggak satu itu bangunannya jelas ada, terlihat jelas. Yang kedua adalah cari persimpangan. Nah ini kan sama-sama kawasan nih, tapi kalau di kiri ini kita nggak ada nih, beda sama bangunan korup tadi yang atapnya biru. Kalau coklatnya kan bingung ya, agak kurang jelas ya. Mungkin akan lebih gampang sekalian aja di persimpangan, karena ini kan jelas nih, garis ini ketemu garis ini ya, kita titik aja di tengahnya, cetek. Nah makanya di sebelah sini kita titik juga dia ada di tengah mungkin ya, kita titik juga di tengah, cetek. Mungkin seperti itu kira-kira. Add point to the list, poin 2. Jadi idealnya adalah ada 3 poin. Di mana lagi ya? Ini kayaknya di kampung ini ya, kayaknya di situ. Menuju sungai. Nah, ujung jalannya ini ya, bisa dilihat. Entah, ini kan jalan yang sama bisa di ujung sungai. Jadi mungkin kita titik sini di ujung sungai, di ujung jalan yang di depan sungai. Oke, kita add point. Akan jadi poin ke-3. Nah, kita oke. Nanti dia bilang bisa kok dimodify lagi, oke lah. Nah, kita akan udah dapat data berikutnya, yaitu data dari si bumi. Ini kalau kalian buka, data demnya kita hilangkan dulu. Jadi ini ya, view-nya dicentang-centang aja kalau mau melihat layer. Jadi ini antara
citra yang kita screenshot tadi sama citra yang di belakang itu akan terlihat numpuk, tapi karena citra di bawahnya itu susah. Kayak gini ya, dia akan terlihat nyatu, jalannya nyatu, sungainya nyatu. Itu yang aku bilang tadi uh, bahwa dia itu harus rapi gitu ya, harus nempel. Nah, apa manfaatnya setelah kita bikin balon ijuk bumi citra ini? Kita bisa masukkan ke file-file yang lain ke dalam sini. Jadi contohnya, mungkin aku tulis dulu georeferensi. Jadi pertama dia masukkan JPEG screenshot ke global mapper, akan ada pilihan untuk manually rectify. Nah, setelah ada manually rectify, kalian titik minimal 3 titik gitu ya, yang sama antara screenshot bumi dengan citra SAS yang udah kita punya. Nah, nanti bisa di add point, setelah 3 di OK. Akan sudah ada produk layer yang sudah kita georeferensikan. Sudah mirip gitu ya antara bumi citra dengan balon ijuk citra. Jadi kalau ini dihilangkan, ya udah tidak berbeda jauh gitu ya. Cuman beda filenya, yang bawah ini lebih tinggi resolusinya. Nah, apa manfaatnya setelah kita punya ini? Mungkin ini balon ijuk citra, kita hilangin dulu karena berat. Ini bisa kita duplikat. Bentar dulu. Ya, ya bisa kita duplikat. Misalnya ini balon hijau, ininya ya, titik control point-nya. Jadi mungkin kita bisa buka rectify lagi, akan keluar layar yang sama. Kita bisa file, save control point. Jadi titik-titik ini nih bisa kita save control point-nya menjadi sebuah file. Mungkin bisa bumi, kita simpan aja bumi control point. Jadi setelah kita save, kita bisa masukkan file yang lain nih, misalnya contoh si batas desa tadi. Jadi saat bisa kita masukkan, ada manually rectify, kita OK, kita tinggal load control point. Jadi setelah kita buka, ya udah lokasinya akan sama nih, tinggal di OK, OK, dia akan sama. Jadi mungkin kalau kalian lihat, udah lokasi peta kita akan mirip. Tinggal semuanya jadi masukin lagi, misalnya peta tanah gitu ya. Di rectify, tinggal load, open, oke, apply. Setidaknya udah ada numpuk ya. Nah, kita udah punya data tanah, kita udah punya data. Mungkin kayak gitu untuk yang georeferencing. Jadi setelah add point, kita buka layernya, kita klik kanan, rectify. Jadi setelah kita rectify, yang tadi bumi citra ini kita rectify, kita save as, save control point to file. Save control point. Control point to file. Habis itu kita masukkan data bumi lainnya saat manually rectify, bisa file load si control point tadi. Jadi nanti tinggal
udah kesusun semua nih, balon hijau batas desa, balon hijau persil tanah, semua ada di situ ya, di dengan satu file georeferencing tadi, gitu. Ada di file kiri atas. Mungkin gitu. Setelah ada ini, apa nih? Kenapa sih kok batas desa penting? Jadi ya, batas desa itu kan kita cuma mau data yang ini nih, sedangkan data Demnas ini kan sampai Pangkal Pinang aja ada. Jadi kita perlu membuat sebuah kotak gitu ya, uh, supaya yang di sini aja kita crop. Jadi ini ada di kanan atas nih, create rectangle. Jadi sebisa mungkin kita bikin batasnya situ, ya kan? Setelah kita bikin create rectangle segini paling ya, iya sih. Kita bikin AOI balon hijau batas desa, layernya gantilah 2 atau 1, tapi juga nggak apa-apa deh, tapi nanti sama 2 aja, 2 create new layer, terus di oke. Buru lupa bikin AOI di global mapper untuk crop. Jadi pilih create rectangle, terus habis itu kasih nama name AOI balon hijau batas desa gitu misalnya, terus feature layernya create nya aja, create new, kasih nama 2 atau 3 atau apapun lah, terus kita oke. Nah sekarang kita punya sebuah kotak bernama AOI balon hijau, layernya namanya 2 ya. Nah ini si kotak ini akan kita pakai buat memilih, buat mengcrop gitu ya. Bisa kita klik kanan, terus habis itu kita select ya, kita select, mungkin lain-lainnya kita tutup dulu petanya. Sekarang data Demnas ini bisa kita klik kanan, option, cropping, crop to currently selected polygons. Jadi setelah new, terus habis itu klik kanan, select AOI tersebut, habis itu bikin AOI dan crop ya, dan cropping juga benar. Habis itu cari layer klik kanan di layer dem misalnya, habis itu klik kanan di layer dem ya, klik kanan di layer dem, option cropping, option, habis itu cropping. Nah, setelah cropping kita pilih cut to currently selected polygons ya, cut to currently selected polygons, kita apply. Nah enak nih jadinya dilihat ya nggak, jadi nggak pusing lah. Terus habis itu juga citra kita yang kebesaran tadi, ada tadi ini hilang, yang filenya berat ini, nah ini bisa kita crop juga, klik kanan, option, cropping, crop to currently, dan apply. Oke, nanti akan jadi layer yang sama terus. Batas desa juga nih, kita klik kanan, option, cropping, crop to currently selected polygons. Oke, yang ini juga option, cropping, crop to currently selected polygons. Oke, nah ini yang namanya file georeferencing, ini tinggal di escape supaya nggak select. Jadi kalau misalnya ini kalian ini ya, anggaplah ini kita ekspor ya, ekspor file ini, ekspor balon hijau ini, oke, PNG gitu ya.
Hmm, export, test export. Ambillah balun batas persil, save. Habis itu coding, habis itu ini juga tekanan, ekspor, oke, PNG, oke lagi, balun, batas desa, save, terus balun citra, ini kita ekspor juga, ekspor, balun citra, oke, oke, balun citra, save. Tapi ini karena resolusinya berat ya, jadi dia akan lama loadingnya. Jadi kita sulap aja nih, kayak contohnya 16 menit sama kayak ngerender. Jadi mungkin kita pause, berhenti dulu. Ya, udah ke ekspor ya, tapi filenya besar banget, ke 500 mega. Nah, terus habis itu kita juga ekspor demnasnya, layer, ekspor, oke, kita ganti jadi PNG juga, PNG jadi oke, oke, balun, citra, balun, apa ini, game, save. Nah, ini ya mungkin ya, setelah bikin AOI, kartu currently selected polygons, kita bisa tes ekspor aja sih, tapi sebenarnya nanti tes ekspor bisa di skip ya. Uh, Setelah di cut kartu currently selected polygons, lakukan untuk semua data raster yang dimiliki, tes ekspor, klik kanan di layer kayak gini ya, klik kanan layer ekspor gitu ya, klik kanan di demnas, terus habis itu layer yang ingin diekspor, student layer, terus habis itu ekspor layer. Jadi, mungkin untuk saat ini kita cobanya, nanti oke. Ini semua PNG aja dulu ya. Layer, file types-nya PNG, langsung aja save gitu pokoknya. Nanti kan kita akan punya ini ya beberapa file ya, test export ya. Ini nanti kalau misalnya kita gitu, kalau misalnya kita coba masukkan, dia udah rapi. Antara ini, yang ini agak berat nanti lah itu, yang terakhir. Tuh, kan rapi. Jadi saat misalnya kita ini hilangkan gitu, udah, atau kita ini ya transparansikan, adjustment, udah jelas tuh, kelihatan jelas, oh ini ya kawasan Balun Icuk tuh ini, oh ternyata ada tanah orang yang dia terletak di dua wilayah administrasi desa, seperti itu ya. Ini juga kan rapi. Saat misalnya udah rapi, enak,
Bolehlah kalian uh, mau dibikin lucu-lucuannya, misalnya di crop bundar misalnya ya, ini juga crop bundar, ini juga crop bundar, ini pasti rapinya. Ini pasti rapi, dan nanti kalau misalnya kita juga masukin citra, kita bisa uh, tentukan lokasinya di mana. Kayak gitu ya, pasti rapi nih atas ke bawah. Itu yang aku bilang, apa ini, lihat di chat di, entah kalian mau pakai Corel atau Illustrator atau Google Slides, Illustrator, atau bahkan Canva, semua dengan satu kotak itu pasti akurat. Itu ya, karena dia diekspor dari benda yang sama. Kayak gitu. Nanti pengolahannya supaya gambarnya lebih bagus lagi, kita lihat belakangan. Nah, setelah kita lakukan buat yang ini, udah cukup panjang ya. Mungkin kita mau lakukan apa? Yang mana ini ya? Ini ambil data bumi ya, ambil data bumi. Ini kita kasih data satu, ambil data bumi. Nah, sekarang kita masukin data yang lainnya juga. 10, data 2, gimana tentang rencana tata ruang misalnya. Nah, dokumen tata ruangnya di mana? Gistaru. Tadi udah aku bahas ya, Gistaru gimana cara bukanya. Gistaru tinggal ya, ini Gistaru, terus habis itu RT RW, RDTR, sama juga ya. Ini apa? RT RW, oh RDTR tadi ya, sama juga. Uh, kita yang dulu ini RDTR, kita lihat, oh ya pokoknya ya skala makro tadi misalnya, skala desa. Ini kita ekspor, kita screenshot seperti ini ya. Screenshot full screen, wajib tidak digeser-geser, semua data plus citranya kita lakukan. Tadi udah sempat kulakuin sambil nunggu, jadi nanti akan ada ini ya, citranya juga ada, ininya juga ada, sama. Kita masukkan ke siapa ini namanya, masukkan ke dalam global mapper. Jadi sama lah ya, kita masukkan citranya dulu, manually rectify, kita ambil kawasan yang tadinya yang paling gampang, bangunan korup, terus depan polisi. Nah, ini titik biru di sini, misalnya cetek, gitu, titik biru di sini adalah sama. Titik ini dan titik ini, kira-kira sinilah. Add poin 1, terus depan polisi apa bukan itu ya? Salah. Polisi, nah, simpang polisi ini. Titik, titik, add oke. Itu sungai, jalan. Oh, jendelanya udah ke crop guys. Mungkin yang mana ya? Ini gini ya. X ini nih. Kawitan di tengah. Tag X. X. Ya.
point. Oke, apply. Oke. Nah, kita udah dapat sih ini yang di Staru, baru hijau di Staru Citra, sama rectify, kita save poinnya, save control point as file. Nah, GCP ini save, kita tutup, kita masukkan lagi si Staru yang lainnya, RDTR kita masukkan, manually rectify, file, open, load control point, baru hijau di Staru Citra. Oke. Di situ apalagi? Oh, ya, RT/RW-nya juga, RDTR Merawang, RT/RW Bangka, kita masukkan semuanya, file, load control point lagi. Oke. Sama lah ya, prosesnya sama, dua ini kita select, kita option, cropping, crop to currently selected, apply, oke, semuanya digituin, cropping, option, cropping, oke, nah, udah nih, semua file kita punya, RDTR, batas desa, nih mungkin kalau kita lihat, mana batas desa ini ya, batas desa. Nah, ternyata drama juga ya, ternyata RT/RW Merawang itu tidak mencakup seluruh kawasan Desa Balunicu. Ya, bukan urusan kita, itu urusannya anak PWK, mau digimanain, tapi intinya kita bisa pakai RDTR. Sama ya, klik kanan, layer, export, RDTR, oke, PNG export, ini kacangin aja, samain semua, aku juga nggak begitu ngerti. Balun, batas desa, balun, persil, balun, RDTR Merawang, balun, RT/RW, ini juga file, layer, export, oke, apa ini, RT/RW, kabupatennya Bangka, save, dah, semua ya, data-data dokumen tata ruang sama prosesnya, workflow, screenshot, jangan digeser, citra, habis itu rectify, habis itu save poinnya, habis itu buka yang lain, mungkin rectify citra juga biar gampang, habis itu save point, buka RT/RW dan RDTR menggunakan rectify point yang sama gitu. Nah, sama bisa langsung ekspor juga boleh. Ya udah, sama semua tuh, pasti akurat, akan tumpuk menumpuknya akan akurat. Jadi bisa kita masukkan lagi ke sini. Ini jelek juga nih, oval. Nantilah kita percantik lagi datanya. Sama nih, bisa dua ini, bukan ini. Yang atas ekspor. Nah, oke, rapi ya, udahan ya. Semua file kita rapi, pasti akurat. Nah, banyak data lainnya yang tadi kan kita baru masukin semua yang
data-data kepemerintahan ya. Kalian mungkin kalau di peta itu kan bisa cari data apa? Data kenaikan permukaan air laut, data uh, hujan, arah angin, curah hujan, semua bisa sama prinsipnya. Pokoknya uh, jadikan si jadikan si Gista si misalnya IQ Air, terus ada lagi nggak ya kira-kira? Kayak gitu lah ya. Permukaan air laut, ini IQ Air, ini arah angin. Pokoknya intinya jadikan si global mapper ini sebagai bank data kalian. Jadi uh, mungkin ini ya data all, bisa masukkan semua data data raster lainnya atau jadikan global mapper sebagai bank data lah, bank data spasial kita, bank data spasial. Jadi semua itu apa peta arah angin, peta naiknya permukaan air laut, banyak lah ya kan peta-peta nih kayak gini, bisa juga nih kita screenshot masukin ke dalam global mapper. Ini sebenarnya agak jahil ya, karena kalau misalnya orang geografi, orang PWK harusnya mereka punya file yang tinggal ekspor aja gitu ya, tapi kan kita bukan geografi ya, jadi nggak penting-penting banget. Ini arah angin dari selatan ke utara, tinggal di screenshot tempel di global mapper. Nah, bisa juga hasil dari debat kalian, misalnya sebagai contoh ini ya, kalian udah debatin sama teman-teman batas delineasi kecilnya yang mana aja. Ini sebagai contoh poligon ini hasil debatku dengan Yu Andin, seberapa besar uh, kawasan per individu untuk studio semester 5, ini 2,7 hektar ya. Nah, setelah ada ini kita bisa klik sini export file sebagai KML. Nah, ini udah dapet nih kan file KML-nya. Kok tanpa juga sih? Uh, apa ya? Batasan studio 5 semester 5, batasan studio semester 5 bisa kita masukkan langsung ke dalam global mapper. Jadi file open data files earth batasan studio 5 open gitu ya. Nah, ternyata di batasan studio 5 itu kawasan permukiman di RT RW-nya. Kalau di RDTR-nya, oh ternyata dia irisan gitu antara kawasan komersil dan kawasan permukiman. Tapi gimana dong nasibnya? Ini kan udah jelek nih si siapa namanya? Si RDTR-nya harusnya lebih zoom lagi ya, sama. Mungkin ini ya. Masukkan delineasi. Ya, setelah dimasukin delineasi baru kan ternyata kelihatan nih, ternyata pas dimasukin RDTR Merawangnya pecah ya. Gampang, kita tinggal masukkan lagi datanya. Sama caranya kita screenshot, uh, ya, mungkin sekitar segini nggak, atau segimana ya. Setelah segini lah ya. Screenshot, kita screenshot, new, screen, save as, delineasi meso gitu ya. Anggaplah Simpang UBB DTR, save, situ DTR-nya kita hilangkan, lanjut lagi, new, screen, save, UBB Kistaru Citra, oke, yes. Sama, ini sebenarnya
tadi error itu ya. Jadi bisa kita file, uh, bukan file, langsung aja masukin. Delineasi meso, simpang UBB, Bumi Citra atau simpang UBB, Bistaro Citra, anggap Bistaro dulu. Oke, manually rectify. Ini yang jadi masalah nih. Ini nih. Ini bangunan ini aja lah. Tadi kita ngekspor SAS planetnya belum sampai selesai. Di kiri ini kira-kira ada bangunan apa di kiri ya? Gimana? Cip. Ini ya. Ini bangunan rumah ini. Kita ambil ujung sininya, ujung sini deh. Sini, ujung sini. Set point. Tuh. Oke. Ya, gitu ya. Poin. Poin. Oke. 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 Tadi ini sama rectify. Poin. Save. Terus masukin lagi yang ditaruh, data ditaruh. Mulai rectify, oke, file, control point, simpan. Oke, gitu. Nah, dapat. Jadi bahkan kalian bisa mengekspornya. Jadi kalian bisa, saya ini batasan Studio 5 ini kita select gitu ya. Select, itu RTTR kita option, kita crop berdasarkan currently selected polygon apply. Tuh. Dapat nih data ini. Bahkan si citranya itu pun juga bisa kita crop gitu ya, baru nunjuk citra, option, crop, to currently selected, oke, apply. Nah, kayak gini ya. Jadi si ini bisa kita ekspor, layer, ekspor, oke, PNG, apa ini ya, delineasi, citra. Terus yang ini bisa kita ekspor juga, ekspor. Oke. Delineasi apa tadi? RDTR. Ya. Enggak, jadi ini benda kita ini bisa masuk dan dia akurat dengan delineasi yang kita buat. Enak kan? Jadi kita bisa lihat nih bahwa ternyata analisis site kita bisa ya cukup lah. Ternyata ini kawasan komersil, di belakang ini kawasan permukiman, ini apa, biru beda sendiri, jalan, bisa kita detailkan. Seperti itu, mungkin bukan delineasi meso ya. Di Google Earth, Earth-nya ini tinggal kita titik 3 ini export file sebagai KML. Lalu nanti setelah diekspor bisa kita masukkan ke Bistaro sebagai contoh ini ya. Di ini export file sebagai KML kita dapat gitu ya. Nah setelah ini detailkan juga
detailkan data-data lain, data-data lain, zoom gitu ya, zoom dengan workflow yang sama, kayak gitu. Semua ya tadi Kak, aku baru RDTR, mungkin bisa data yang lain juga, termasuk batas tanah. Mungkin gitu. Terakhir apa lagi ya? OpenStreetMap juga bisa ada data. Terakhir 13 OpenStreetMap ada data jalan. Jadi file. Ya, ini misalnya OpenStreetMap. Klik export sini, export, terus zoom inlah ke kawasan export yang diinginkan. Jadi kita mau sebagian hijau ya bolehlah. File, export. Atau bisa pilih wilayah berbeda secara manual kayak gini. Kamu ke kawasan inilah. Bisa di export gitu ya. Nah, apa ini file map 2 OSM ini? OpenStreetMap. Bisa nggak ya langsung? Bisa lah, coba. Ini bisa kita masukin juga file, open data file. Mana? Nah, kan adalah. Tapi nanti ini agak repot lah ya, ini data peta sih. Nanti bisa di-cut-cut, di crop-crop gitu di AutoCAD-nya. Jadi seperti itu. Apa fungsinya ini? Kuharap kalian udah nangkep ya. Ini citranya kita balikin. Kuharap kalian bisa nangkep. Ini dua ini bisa kita ekspor juga. Layer ekspor ke AutoCAD DWG gitu ya. Oke. Balloon DWG. Si video juga bisa, tapi nggak salah. Kita buka di AutoCAD atau di SketchUp. Di misalnya ini ya, start drawing, masukin CAD-nya tadi. Mana? Nih. Ya, kotak ini. Ya, aku nggak suka sih kadang dia itu. Oh iya, lupa. Salah. Ya, terakhir sebelum itu. Data den ini bisa dijadikan generate garis kontur. Data den ini bisa dijadikan garis kontur. Caranya adalah klik di denasnya ini, analysis, generate contours ya. Klik layer den, terus habis itu analysis, terus generate contour. Generate contour.
Nah, ini bisa generated contours atau uh, balloon strip contours. Ini per meternya berapa? Saya anggaplah per 1 meter konturnya ya. Oke. Nah, dia akan memetakan sendiri ketinggian lahan tersebut. Jadi setelah kita punya generate contours, enak nih. Uh, kita bisa tahu si lokasi kita berada tadi. Nah, kira-kira dia ketinggian berapa sih dari permukaan laut 22 meter ya. Terus di sini ada 23 meter, jadi ternyata ini ada airnya turun di sini 22 meter. Oh, kalau kayak gini, lihat data konturnya kita bisa memetakan bahwa air akan mengalir ke sana. Bentar, ini kayaknya enak. Ini data citra kita cropnya dibalikin lagi ya ke yang ini. Nah, ya kan? Kita bisa lihat nih bahwa ternyata dari jalan UBB itu kan ada turunan 20 meter, turun lagi 18 meter, 15 meter. Jadi saat kita merancang kita bisa, oh ternyata air akan ngalir ke bawah sini. Kayak gitu ya. Ini apa nih paling ternyata 20 nih titik terendah nih, ini samping mana? Samping Komang ya, belakang Amat. Ternyata dia kalau misalnya hujan ya dia bakal menjadi air kumpul ke sana, jadi otomatis idealnya di kawasan ini dijadikan area resapan misalnya karena dia mangkok ya dan sebagainya. Setelah kita generate contour, edit generate contour tadi apa ya? Uh, Pilihannya apa aja tadi? Uh, Nama layer, terus kontur intervalnya. Kalau misalnya skala meso mungkin oke lah per 1 meter gitu ya. Tapi idealnya kalau misalnya udah punya site, kalau misalnya yang mikro itu berapa? 20 cm mungkin 0,2 meter. 2 meter. Kalau yang mikro biar lebih terkebaca lagi ya, aliran air ngalirnya kemana. Oke, apa tadi? Oh iya, nggak tahu. Nah, final ini yang penting ya. Jadi sebelum kita ekspor, ini bagian ekspor ya. Dari tadi udah ngomongin ekspor, tapi ini yang paling final. Ekspor harus terakhir. Itu adalah benerin si mana configure tools, configure projectionnya. Ya, tools, configure projection. Projectionnya. Ini geografik ini ya logikanya intinya gini. Logikanya beda mereka. Kalau geografi itu logikanya bola bumi ditembak gitu ya. Sedangkan kalau kita arsitek dan lain sebagainya itu kan logikanya kertas putih. Jadi bukan permukaan yang melengkung. Jadi planar unitnya yang tadi aku bilang uh, lebar kali lebar lebar kali panjangnya itu dia pakai arc degrees kalau misalnya geografi. Nah, kita harus ganti jadi UTM dulu. UTM planar unitnya meter kita apply. Nah, ini enak kalau udah kita edit ke sana, benda-benda ini bisa kita ekspor dengan mudah. Saya ini file, layer, ekspor. Sorry tadi salah ya DWG yang sebelumnya. Uh, itu terus juga kontur ini juga bisa kita ekspor, tapi ini terlalu luas sih, pusing nanti. Tapi nggak apa lah. Ekspor jadi DWG. Itu kontur
ya. Jadi bisa uh, kita buka, bisa kita copy. Ini yang penting nih, jangan sampai jauh-jauh dari titik 00 ini. Nah, kalau misalnya kita masuk ke kontur, dari ini kita copy, kita masukin lagi ke drawing. Nggak riuh ya, tapi ini aku contohin aja karena yang penting tuh kontur itu munculnya pas lagi udah di skala mikro ya. Kalau skala meso nggak perlu lah. Skala meso cukup DM-nya aja. Kayak gini ini agak kurang tepat ya. Mungkin di move biar apa ya, 8. Ini juga kurang move. Anggaplah udah akurat lah. Nah, ini juga si data AOI kita ini bisa kita jadikan acuan untuk kita masukkan citra contohnya. Tapi ini besar banget ya, nggak apa-apa. Coba cek. Masukkan step. Oh, di lama. Setelah masuk sini kita bisa develop ininya, apa, site-nya, ground figures-nya. Kita bisa drag, titik, R kali ya, R, ini drag, titik, R, ini. Ya gitu ya, bisa kita develop juga nih gambar ground figures-nya. Kayak gitu. Di develop aja. Jalan juga bisa. Sebenarnya tadi bisa pakai kita offset lebarnya jalan baru hidup itu mungkin 7 besaran. Kasih trotoarnya paling 1,5 jadi 5,5. Ya gitu ya. Nanti bisa lanjut begitu aja dibikin si figur groundnya, analisis site-nya. Ya gitu. Jadi setelah projection, BPM, salah apa tadi ya? Projection, BPM diganti ke meters. Dari geografik diubah menjadi ke BPM, planar unit, meters. Kayak gitu. Itu nanti setelah dapat semua file ini, file test export ini bisa diolah. Pengolahannya nanti lah ya, mau pakai AutoCAD atau mau pakai Illustrator supaya cantik-cantik, karena aku di awal-awal kan nunjukinnya gambar Illustrator yang bagus gitu ya. Jadi nantilah bisa di tutorial berikutnya karena yang sekarang udah capek. Mungkin begitu. Apalagi udah kayaknya ya. Ya, 1,5 jam. Aku tutup dulu deh, 1,5 jam. Ini ya dari satu kita tadi nyoba mulai dari tentukan delineasi, download citra, download data dem, global mapper, masukkan data dem, masukkan citra, ambil data bumi,
Yang penting dari video ini adalah georeferencing ini supaya semua itu satu tumpuk-tumpukan. Terus habis itu detail-detailin skala makro, skala mikronya, bahkan bisa kita menjadikan si global mapper ini sebagai bank data spasial yang kita miliki. Tinggal screenshot jadi satu. Ini bisa kita lihat ya, mau data kontur, mau data uh, RDTR, mau data RT/RW, semua ada di dalam satu kotak yang sama. Jadi enak gitu ya kalau kita mau pakai masuk batas desa. Nah, ini adalah mungkin kalau disimpulkan, ini adalah uh, video tutorial membuat bank data spasial, menggunakan global mapper. Dimana nanti hasil dari Google Earth kalian pun bisa dimasukkan ke sini. Workflow-nya seperti inilah pokoknya ya. Workflow. Dah, nanti yang video gimana sih? Ada di tutorial berikutnya cara untuk edit pakai Illustrator. Kalau yang ini kan masih bikin bank datanya dulu. Cara bikin pakai Illustrator atau pakai Photoshop supaya gambarnya bagus. Mungkin itu. Ini lama ya, 1,5 jam video tutorialnya. Capek juga, aku sampai capek, sampai beda hari. Tapi kurasa saat kalian sudah lancar mengkurasi-kurasi itu, apalagi kan kalau cuma ngurasi data itu kan cuma sekali dilakukan ya, nggak perlu banyak-banyak berkali-kali. Nah kalau kalian udah lancar, itu kayaknya nggak sampai setengah jam, paling 20 menit juga kalian udah selesai bikin ini. Ini kan aku 1,5 jam karena tutorial termasuk ngomong, termasuk ngetik, jadi mungkin lama. Jadi aku harap bank data ini akan kepake. Sebenarnya kalau kalian sama anak PWK itu ada banyak opsi ya bank data spasial. Bukan cuma pakai global mapper, biasanya pakai ArcGIS gitu. Tapi kurasa global mapper ini paling ideal buat kita arsitek karena dia juga bisa, kalau analisis konturnya aja dia lebih halus gitu daripada ArcGIS. Jadi kurasa dia lebih mudah buat kita. Tapi ya kalau kalian sama anak PWK bisa belajar ArcGIS ya silahkan. ArcGIS susah, udah ini aja. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek banget. Oke.